Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga Anda bahagia selalu pastinya. Jumpa lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, ya cuma di sini tempatnya Podcast TV. Nah pemirsa, kali ini Irma ingin berbincang bersama seorang penulis buku dan juga pengusaha. Beliau adalah seorang pengusaha tapi juga menulis buku. Oke, nah kita akan berbincang tentang aktivitas beliau yang sangat luar biasa pastinya, karena di balik bukunya tersebut ada bagaimana beliau ingin menyampaikan hikmah-hikmah yang insya Allah bisa menjadi bekal kita juga. Nah, ini akan cocok banget buat pemirsa yang saat ini sedang berencana untuk membuka bisnis misalnya, atau apalagi zaman sekarang kalau bicara bisnis ini lagi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh para pemuda dan juga pemudi di masa kini, ya kan? Karena saya aja tertarik nih untuk berbisnis. Tapi bagaimana kemudian kita bisa berbisnis tanpa hanya memikirkan keuntungan dan juga kerugian, tapi bisnis yang memiliki nilai ibadah di dalamnya. Untuk itu saya akan mengundang Pak Supriyanto selaku pengusaha dan juga penulis buku dari Pengusaha Rindu Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma. Apa kabarnya hari ini, Pak Supri? Luar biasa, alhamdulillah, sehat dan semangat tentunya, Mbak. Oke, pastinya ya, apalagi ini di tengah pandemi saya masih bisa mendengar suara yang sehat, suara yang tegas, sepertinya ini dalam kondisi terbaik, Pak Supri nih. Ya, alhamdulillah, Mbak. Ini walaupun di tengah pandemi, Ya. kita masih tetap bisa berkarya, walaupun dengan karena berkarya, belajar itu tanpa batas ruang dan waktu, tentunya seperti itu. Ya, betul sekali. Karena kalau bicara tentang berkarya tapi seperti hanya bisa pada masa-masa tertentu atau pada kondisi tertentu, sepertinya kita belum kreatif kalau kayak gitu ya, Pak Supri ya. Iya. Nah, kreatif Jadi itu salah satu mindset ya. orang sukses itu bisa mensikapi keadaan Baik. dengan segala ide kreatif kita. Kalau Betul. mindsetnya orang yang nggak sukses itu selalu mengeluh dengan keadaan baru yang membuat mereka itu menjadi sebuah kendala. Seperti itu, Mbak Irma. Oke, nanti kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi. Kalau seperti ini aja, sepertinya Pak Supri akan membagikan berbagai kiat-kiat dan juga strategi menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kita akan lanjutkan lagi, tapi tetap di PTV Show. Baru saja bergabung di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Kita saat ini sedang membahas mengenai Pengusaha Rindu Surga dan sudah tersambung bersama dengan Pak Supri. Pak Supri, ini kan Pak Supri sebagai seorang pengusaha dan juga penulis buku ya. Ini bukunya udah aku pegang nih, ada Pengusaha Rindu Surga. Tapi Irma mau tahu dong aktivitas Pak Supri saat ini apa sih? Jadi aktivitas saya tentunya karena saya menulis buku Pengusaha Rindu Surga, itu sebuah gabungan dari aktivitas saya, Mbak Irma. Satu, saya juga sebagai pengusaha. Jadi saya pengusaha video dokumentasi di acara pernikahan, Mbak. Itu Baik. satu. Itu sudah lama kami rintis sejak tahun 2004 hingga sekarang. Kemudian yang kedua, yang rindu surganya itu karena saya juga selain di sela-sela kesibukan saya berbisnis, saya sebagai salah satu penggerak, bahkan saya ketua daripada lembaga sosial yang ada di Plupuh ini. Jadi saya bagian dari social entrepreneur yang ada di wilayah Plupuh dan Sragen lah, khususnya seperti itu. Jadi saya ketua Laismu Kecamatan Plupuh ini, Mbak Irma. Wow, Masya Allah, Masya Allah. Ini kembali kader Muhammadiyah yang sukses dan berprestasi. Ini kembali hadir di PTV Show. Emang seru banget ya kalau ada di PTV Show ini. Emang bener-bener, emang ngobrol sering, tapi nggak bikin boring coba di PTV Show. Oke, Pak Supri. Ini sebelum Pak Supri begitu ya, melaksanakan aktivitas berwirausaha begitu ya. Ini kan dimulai sejak 2004 ya tadi ya. Nah, sebelumnya aktivitas Pak Supri apa? Sebelum di 2004, apa aktivitas dari Pak Supri? Jadi
sebelum 2004 saya kan masih sekolah, Mbak. Oke. Jadi begini, kalau kamu mau bercerita tentang karir atau bisnis saya itu sebenarnya awalnya hanya sekedar iseng. Jadi awalnya kami bekerja di sebuah perusahaan penyedia komputer, jadi jual beli komputer begitu. Terus bos saya itu punya handycam. Oke. Kemudian saya pinjam. Kebetulan saudara saya itu ada yang nikahan, iseng aja, itu ada handycam, saya pakai, saya syuting acaranya itu, walaupun saat pertama syuting itu, nyuting pakai handycam itu ya hasilnya amburadul, kayak ada tsunami itu goyangnya. Tetapi saudara saya, tetangga saya, teman-teman saya itu pada takjub melihat gambar kok bisa masuk TV gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut mereka yang akan punya hajat itu manggil saya. Padahal saya nggak punya alat sama sekali. Itu hanya miliknya bos saya, bos komputer saya. Karena dulu saya kan karyawan, Mbak. Jadi saya ikut orang di komputer, penjualan komputer. Saya sebagian sales lah dikatakan seperti itu. Dan saya pinjem, akhirnya menular. Jadi banyak teman-teman, banyak tetangga yang justru minta tolong saya untuk mendokumentasikan acara pernikahannya dengan alat seadanya. Gitu. Masih dikerjakan sendiri saat itu, Pak Supri? Iya, Mbak Irma. Masih dikerjakan sendiri atau sudah punya tim saat itu akhirnya? Waktu itu kok jangankan tim, Mbak. Perangkat saja saya nggak punya. Jadi saya memulai usaha itu benar-benar dari nol, Mbak Irma. Baik. Keluarga saya di bawah garis kemiskinan, nanti bisa dibaca ya di biografi saya, perjalanan hidup saya itu. Bapak saya hanya seorang tani, tidak sekolah, SD pun nggak tamat. Kemudian saya mulai karir itu TV saja keluarga saya nggak punya, Mbak. Jadi pertama kali saya nge-shoot itu semua alat sewa. Mulai dari kabel, handycam, TV, itu semua sewa, dan editingnya kami sendiri. Jadi kami market sendiri, nyuting sendiri, edit sendiri, diantar sendiri. Belum berbasis tim kerja, Mbak. Awalnya seperti itu. Ini menarik sekali ya, bahwa ketika orang ingin berwirausaha, mulai berpikir, aduh bisa nggak ya membangun sebuah usaha tapi tidak punya modal sama sekali, atau bahkan mereka takut untuk memulai karena merasa nggak ada modal tadi. Tapi ternyata hal itu berhasil dibuktikan oleh Pak Supri dengan benar-benar tidak punya modal, dengan nol saja, dan benar-benar modalnya nekat saat itu ya. ingin membantu, sebenarnya membantu keluarga, dan tapi Masya Allah, Allah yang membukakan pintu, banyak yang akhirnya mulai menginginkan jasa dari Pak Supri. Nah, ini menjadi menarik sekali. Tadi dikatakan juga bahwa Pak Supri ini sebenarnya hadir dari keluarga yang saat itu kurang mampu begitu ya, namun bisa menjadi seorang yang berhasil dari keluarga tersebut. Seperti apa kemudian perjalanan selanjutnya, kita akan dengarkan lagi, tapi tetap di PET TV Show.